Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah teori untuk dasar pemrograman. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang review algoritma secara umum, kemudian kedua flowchart runtunan, ketiga itu flowchart percabangan, kemudian yang keempat pertemuan hari ini adalah untuk mereview flowchart perulangan. Software yang saya gunakan tetap Flowgorithm. Anda bisa juga pakai Raptor ya. Kemudian sedikit teorinya, perulangan itu intinya mengulang suatu pernyataan sampai batas yang diinginkan. Suatu pernyataan sampai batas yang diinginkan. Ya, yang harus ada dalam struktur looping adalah nilai awal, kondisi, dan step. 3 ini ya. Jadi kalau salah satu itu kurang atau tidak ada, akan muncul error ya. Entah itu error logika atau error sintaknya. Berikutnya simbol yang atau ikon yang dipakai untuk dalam flowchart untuk looping ada 3 ini kalau di Flowgorithm, while, for, dan do. Jadi nanti akan saya tunjukkan satu kasus dengan ketiga jenis looping ini ya. Ini kalau yang di Flowgorithm ya, tapi kalau di Raptor saya belum praktek ya. Kalau nanti silakan dibahas ya. Nanti kalau ada di tugas nanti silakan dibahas kalau mungkin ada yang beda ya. Kemudian untuk contoh yang pertama, saya langsung saja. Kasus yang saya ambil adalah kasus yang legendaris, pasti dipakai di awal untuk looping. Menampilkan deret suatu bilangan bulat ya. Ini kurang ya, bilangan bulat. Bilangan bulat. Jadi hanya untuk bilangan bulat ya. Ini 1 sampai 5 ya. Jadi enggak banyak-banyak, 1 sampai 5. Jika pakai for itu ya terus yang harus ada pertama adalah tetap main, kemudian ada deklarasi variabel. Ini ada 3 deklarasi variabel kalau di for. Awalnya mulai, kemudian batas, jadi depan, belakang, sama nanti untuk perulangannya x. Ini saya kasih namanya x. Karena nanti saya maksudnya untuk 1 sampai dengan 5, tentunya awalnya 1, belakangnya 5. Jadi ini awal akhir ya. Ini bisa diganti akhir nanti kalau mungkin bingung ya. Awal sama akhir. 1 sama 5. Tapi nanti kalau Anda loopingnya 1 sampai 10 berarti 1 sampai 10 ya. Tapi kalau Anda mulainya itu 0 sampai 5 berarti nanti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6. Ini berarti ini kalau ini cuma 5. Kemudian ini adalah simbol untuk looping for ya. For ya. Jadi nanti ini yang for ini ya. Ya, jadi memang simbolnya sama, cuma nanti teknisnya agak beda sedikit. Tujuannya sama ya. Jadi ikonnya atau simbolnya sama, cuma nanti tengahnya yang agak beda. Untuk yang for, ini yang pakai yang for ya. Jadi diminta untuk menentukan, jadi kalau for itu 1 to berapa gitu ya. Awal to akhir ya intinya gitu. Jadi X itu untuk nanti counternya atau penambahannya. X itu penambahannya, berarti nanti awal sampai akhir. Kemudian ada next di sini. Next itu berarti langsung otomatis jalan ya. Jadi 1, nanti kedua, 2, ketiga, 3, keempat, 4, kelima gitu ya. Itu namanya next. Jadi kalau di for itu ada nextnya. Kalau dilihat dari sini, jadi ini awalnya kan 1 ya. Jadi 1 masuk sini, awal 1 to 1 tuh batas ya, batasnya tadi ke 5. Jadi 1 awalnya, kemudian awalnya itu x-nya itu awalnya kan belum ada isinya. Kemudian perulangannya, jadi ini nanti 1 to 5 berarti nanti ada 1 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti ada 5 perulangan, jadi nanti muternya sampai 5 ya. 1, x sama dengan 1, muter, tambahkan x-nya, jadi ini x-nya 1. Kemudian nanti ada next. Jadi nanti setelah dari situ next-nya jadi 2. Ini muncul 2 di sini. Looping lagi 3, 4, 5. Sampai 5, kemudian nanti kalau sudah done selesai ya, nanti ada output, saya kasih output kata selesai. Ya, jadi nanti saya ulang lagi, jadi ini awalnya 1, nanti akhirnya 5. Jadi ketika x sama dengan 1 awalnya ya, x sama dengan 1, nanti di sini langsung ini
next satu ditulis dulu, ya ditulis dulu di sini, kemudian nanti looping di sini 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, jadi kalau di for itu memang sedikit simple, tapi ini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah jika Anda pakai for itu Anda tidak bisa loncat. Jadi misalkan Anda menampilkan deret bilangan ganjil. Ya, jadi kan 1, 3 kan itu kan lompat 1, 1 kan. Nah, ini nggak bisa kalau pakai for. Karena next itu seperti Anda naik tangga tuh, naik tangganya itu 1, 1. Jadi nggak bisa lompat kalau pakai for ya. Jadi harus satu tangga gitu ya. Itu untuk tapi nanti jika jika diinginkan untuk lompat bisa sih, cuma ada sedikit modif di sini. Ya, nanti silakan dicoba ya, dimodif sendiri ya for-nya. Kemudian yang berikutnya adalah while. Kalau saya sering pakai ini sih karena ini lebih fleksibel while itu. Kemudian tetap ya kalau yang tadi itu ada 3 variabel, kalau ini cukup 2 ya, karena x-nya itu jadikan awal ya. Jadi tadi kan awal kan, ini saya cukup jadi x saja, atau tadi kalau mau tetap awal ya boleh. Awalnya 1, batasnya 5. Jadi nanti di sini diseleksi, di sini dikondisikan, itu dicek kondisinya. X itu jika kurang sama dengan batas, maka true itu langsung ditulis outputnya x ya. Kalau dicek pertama itu kan x-nya 1 apakah lebih besar sama dengan 5, kan bener ya. Kalau true berarti masuk sini, tampilkan x-nya tadi kan 1 Mas Yan, sehingga muncul di sini. Nah, setelah itu ditambahin x sama dengan x plus 1, jadi biar naik tangganya. Jadi while itu sama do itu nggak bisa otomatis naik tangga otomatis ya. Kalau di kalau di for itu ada next-nya, next itu naiknya otomatis. Jadi kayak eskalator itu naik pelan-pelan dikit ya, tapi kan kita nggak perlu jalan lagi. Nah, tapi kalau ini pakai while itu kita harus melangkah sendiri. Kalau kita diam ya diam di situ. Kita nggak naik ataupun kita nggak turun. Nah, itu sedikit analoginya. Jadi harus ada naik tangganya. Nah, ini bisa diatur nih, bisa plus 1, bisa plus 2, bisa plus 3. Ya, kalau plus 2 berarti nanti habis 1, 3. Ya, habis 3, 5 itu ya, kalau ininya plus 2. Ini saya buat plus 1 dulu nanti karena kasusnya biar sama. Jadi setelah sini kan tadi 1, kemudian ditambahin ya, 1 sama dengan 1, di sini kan 2 x-nya. Nah, terus balik ke sini. Apakah 2 kurang dari 5? Masih true kan ya? Looping lagi, masuk ke sini lagi, tampilkan 2. Naik lagi jadi 3 di sini. 3 naik lagi ke atas nih. Naik lagi, kemudian apakah 3 kurang dari 5? Kurang sama dengan 5. Masih betul kan ya? Jadi masih benar. Ini tampilkan 3. Sampai sini 4, naik. 4 kurang sama dengan 5, bener. Tampilkan 4 tadi 4 ya. Tampilkan lagi di sini 5. Nah, di sini apakah 5 kurang sama dengan 5, kan masih bener ya. Ada sama dengannya di sini. Tampilkan 5, di sini 6 sampai sini. Nah, kemudian sampai 6 di sini naik. Apakah 6 itu kurang sama dengan 5? Ya tentunya kan salah ya. Lebih besar kan harusnya. Nah, kalau salah, false berarti dia nggak true lagi, dia langsung ke bawah. Output selesai. Jadi habis 5 selesai, nggak ada 6-nya. Jadi 6-nya di stop karena tidak sesuai dengan kondisi. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk yang while. Kalau yang for tadi otomatis naik. Ya, kita hanya perlu ngeset awal sama batasnya, nanti x-nya jalan sendiri. Ada next di sini. Naiknya 1, 1 sampai batasnya terpenuhi. Jadi dari 1 sampai 5. Kemudian baru selesai. Dan di sini selesai. Di sini tadi false. Jadi kalau pakai for itu looping akan dijalankan sampai selesai. Nah, kalau yang ini akan dijalankan sampai kondisinya salah.
loopingnya itu akan dijalankan jika kondisinya benar dan akan berhenti jika salah. Nah, gitu ya. Itu sedikit ada bedanya. Kemudian yang terakhir adalah do. Nah, ini mirip dengan while. Cuma ini itu minimal itu dijalankan loopingnya itu 1 kali minimal. Ya, pasti jalannya 1 kali. Kalau ini bisa tidak dilakukan karena mungkin batasnya di sini atau kondisinya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi bisa langsung selesai ini. Misal ya di sini saya kasih x-nya 6. X-nya 6 di sini ya. Di sini kan langsung di sini berarti apakah 6 kurang sama dengan batas? Itu tentunya kan false. Langsung selesai tanpa ada looping di sini. Langsung selesai karena x-nya tadi dikasih 6. Lebih besar dari batasnya. Tapi kalau di di do itu minimal looping itu dijalankan 1 kali. Jadi ketika ini saya kasih deklarasi batas sama x, di sini saya kasih 1 batasnya 5, di sini langsung ke sini. Langsung ke sini ya. Langsung output x langsung 1. Ya, tanpa ada filternya di belakang. Ngeceknya di belakang. Kalau tadi ini ngeceknya di depan. Ya. Jadi ini dari depan, ini dari belakang. Nah, jadi di sini kalau pakai do, di sini ditampilkan 1 dulu, x 1 ya, kemudian baru ditambah di sini 1 sama dengan 1, 2 terus dicek di sini barusan. Baru dicek di sini apakah 2 kurang sama dengan 5. Ya, jika benar berarti naik terus belok ke sini. Output 2. Ini tadi kan masih 2 di sini. Terus di sini 2 tambah 1 3. 3 masuk sini. Apakah 3 kurang sama dengan 5? Masih true kan ya? Naik lagi, output 3. Di sini sampai sini 4. Di sini apakah 4 kurang sama dengan 5? Bener, naik lagi. 4. Terus lagi di sini 5. Dicek lagi apakah 5 kurang sama dengan 5? Masih bener. Ini outputnya 5. Terus sini 6, sampai sini 6. 5 tambah 1 kan ya, berarti kan 6. 6 masuk sini 6. Nah, dicek di sini. Apakah 6 kurang sama dengan 5? Kan salah. Langsung turun. Selesai. Ini. Selesai. Ya, itu untuk ketiga jenis perulangan di Flowgorithm. Mestinya sama sih kalau di Raptor ya, mungkin beda-beda sedikit. Nah, itu ada 3 tadi, while, for, dan do. Silahkan disesuaikan mau pakai yang mana nanti jika menemui looping ya. Jadi nanti bisa pakai for, bisa pakai while, bisa pakai do ya. Salah satu saja. Tapi kalau untuk membandingkan nanti silahkan. Ya, gini saya harap jelas. Ya, berikutnya ini masih berapa menit ini? Saya tambah sedikit. Ya, jadi untuk sedikit pembuktian ya, pembuktian ini saya buktikan ini kalau Anda pakai do, kalau pakai do ini saya besarin sedikit ya. Nah, ini main. Ini batasnya. Kemudian ada x-nya saya isi 1. Batasnya saya isi 5. Kemudian di sini langsung tadi dikasih ya, nih bentar ya, saya new saja ya. Nah, ya. Nah, perhatikan di sini saya declarekan awal akhir gitu aja ya. Awal akhir integer. Kemudian di sini saya kasih assign awalnya 1. Nah, ini kemudian saya kasih assign juga batas apa tadi ya? Bentar. Akhir ya, akhir. Akhirnya 5 saja. Nah, di sini mau pakai apa ini? Nah, kalau for kan sudah jelas ya, tadi saya hanya praktek 2 aja ini. Saya pakai while dulu. Nah, langsung otomatis gini. Yang bisa dimodif tuh 1 sama 2. Ini. While-nya diisi. Nah, di sini yang menentukan. Tadi awal kurang sama dengan akhir. Nah, ini ya. 1 apakah kurang dari sama dengan 5. Ini jangan sampai terbalik, karena ini kalau terbalik Anda salah menyisipkan pesannya bisa berbeda nanti outputnya.
ya. Nggak harus seperti ini ya, Anda mau balik apakah awal kurang lebih besar dari akhir, berarti nanti dibalik nanti. Ini berarti ini umumnya sih ini ya, kalau umumnya itu seperti ini. Jadi kalau awal akhir kurang sama dengan ya. Sini saya kasih langsung saya tampilkan dulu awalnya. Nah, gini. Nah, ini akhirnya saya kasih selesai. Ini string ya. Selesai. Saya kasih petik karena ini string. Nah, ini. Jangan lupa selalu ada ini ya. Stepnya jangan lupa. Kalau di for tadi kan otomatis. Jadi cukup seperti ini selesai. Tapi kalau dipakai di while sama do itu harus ada stepnya manual. Ya, Anda bisa kasih di sini atau di sini. Ya. Nah, kalau saya kasih di sini karena saya butuh menampilkan angka awalnya dulu. Nah, ini saya klik, saya assign. Nah, ini saya tambahkan awal sama dengan awal plus 1. Jadi awalnya tuh awalnya 1 naik 1 naik 1 gitu. Jadi saya harap jangan bingung ya. Awalnya yang di kanan itu awal yang lama, awal yang di kiri itu awal yang baru. Jadi di sini kan awalnya kan tadi kan 1. 1 masuk sini, 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 sini. 1 ini yang atas ini. Ini awal yang lama ini. 1 tambah 1 awalnya jadi 2. 2 naik ke sini. Di sini 2 masuk sini, 2 tambah 1 di sini 3. Terus looping sampai terpenuhi sampai 5. Nah, sekarang kita uji. Nah, begini. Ya. 1 sampai 5 baru selesai. Ini kalau ya, perhatikan ya. Ini kalau saya hapus, ini bahayanya. Looping ini nggak akan pernah berhenti. Karena selamanya awal itu nilainya 1. Saya cek ya, perhatikan. Ini terus 1 ini. Ini terus bekerja di memori. Ini saya tutup nih nggak bisa ini. Terus, ini yang berbahaya. Di stop ini ya. Di stop. Ya, di stop baru nanti bisa jalan ya. Jadi perlunya increment ya seperti itu tadi ya. Atau increment atau next itu tadi. Itu bisa increment bisa, next bisa ya kalau istilahnya di coding ya. Jadi itu perlunya ya. Kalau nanti tidak ada, nanti akan tetap nilainya dan akan terus looping sampai akhir nih. Gitu ya. Jadi nanti jangan lupa ya dikasih apa tadi next awal sama dengan awal plus 1. Nah gini ya, bukan awal plus 1 tapi awal sama dengan awal plus 1. Jadi nanti outputnya berhenti ya, bisa naik dan berhenti sesuai dengan batasan yang diberikan gitu ya. Itu untuk jika menggunakan while ya, gitu ya. Nah kalau menggunakan do saya hapus ya. Nah, pakai do ini tinggal saya ganti do. Nah, seperti ini bentuknya. Saya masukkan dulu kondisinya. Tadi awal kurang sama dengan batas akhir ya. Bukan batas tapi akhir. Nah, ini dia nanti kalau diperhatikan ini dari akhir langsung ke sini. Bukan ke sini ya. Tapi ke bawah sini. Nah, ini mau dikasih apa di sini? Nah, tentunya saya ingin menampilkan awalnya biar angkanya tampil ya. Nah, gitu ya. Dan jangan lupa dikasih kayak tadi. Next ya. Kalau enggak nanti terus looping ini. Tanpa berhenti ya. Jadi perlunya awal sama dengan awal plus 1. Gitu ya. Nah, nanti akan apa? Jadi loopingnya akan dijalankan terus jika kondisinya benar, jika false baru selesai. Jadi kalau dijalankan sama ya hasilnya, cuma caranya beda. Ini tadi seleksi di awal, ini kondisinya di akhir. Nah, itu untuk sedikit pembuktian dari slide yang tadi saya jelaskan. Untuk yang for tidak saya cuplik karena sudah gampang ya, kalau itu lebih gampang. Jadi Anda bisa coba sendiri nanti.
Nah, kalau pakai while dan do ini memang agak ada ini ya, yang penting itu ada ininya. Karena di for itu tidak perlu ada, jadi cukup mudah, tapi kalau di while dan do ini harus ada. Dan sangat vital ya, karena kalau ini nggak ada nanti malah loopingnya nggak akan pernah berhenti. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.